Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak semua. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan Saudara Majid untuk memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah anak sekalian, sebelum pembelajaran Bapak akan absen dulu kehadiran kalian, baik yang ada di ruangan ini maupun ada yang di rumah. Yang di rumah nanti silakan kalian untuk mengisi absen di link yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Silakan untuk diisi sebagai bentuk kehadiran kalian. Majid, Hadir. Andra, Hadir, Pak. Nisa, Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Deti, Hadir. Aujan, Hadir. Indah. Hadir, Pak. Ya, terima kasih, berarti hadir semua ya. Anak-anak yang ada di rumah, silakan sekali lagi Bapak sampaikan untuk mengisi absen, itu silakan untuk diisi di link yang sudah Bapak share kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Anu semua yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita dalam keadaan diterpa musibah yaitu berupa wabah COVID-19, tetapi alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Oleh karena itu, maka Bapak memberikan arahan kepada kalian. Yang pertama, tolong untuk dijaga 3 hal ya, dalam kondisi seperti ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Yang pertama yang harus jaga adalah 1, jaga iman. Yang kedua adalah jaga imun. Dan yang ketiga, jaga aman. Yang dimaksud dengan jaga iman adalah supaya kita menyadari bahwa virus COVID-19 ini atau musibah yang Allah turunkan kepada kita itu adalah dari Allah. Sehingga dengan menjaga iman itu akan ada timbul rasa optimisme kepada kita bahwa setiap Allah menurunkan musibah, setiap Allah menurunkan penyakit, itu pasti akan ada obatnya. Oleh karena itu jangan kita berkecil hati, pasti satu saat akan ada obat yang bisa mengobati COVID-19 dan apalagi sekarang sedang diikhtiarkan. Kemudian dengan iman juga kita harus tetap berdoa kepada Allah sebagai bentuk permohonan kepada Allah, maka kita diikhtiarkan untuk berdoa. Itu jaga iman. Yang kedua, jaga imun. Jaga imun sangat penting. Itu adalah sebagai bentuk ikhtiar dari keimanan.
Kenapa? Karena kita tidak cukup dengan berdoa, tapi perlu dengan ikhtiar. Salah satu untuk menjaga imunitas kita adalah dengan cara kita makan makanan yang sehat dan yang bergizi. Jangan lupa sebagaimana Allah sampaikan ya, bahwa halalan thayyiban, makanan itu dan minuman itu harus yang sehat dan yang halal. Kemudian untuk menjaga imunitas kita itu, maka pemerintah memberikan solusi alternatif, yaitu dengan cara memberikan vaksinasi kepada semua warga masyarakat. Nah, sesuai dengan anjuran dari MUI pusat bahwa vaksin itu adalah halal dan thayyib. Kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah juga sudah menginstruksikan, sudah memberikan fatwa bahwa semua warga masyarakat wajib untuk mengadakan vaksinasi dalam rangka untuk menjaga imunitas. Kemudian yang ketiga adalah jaga aman. Aman supaya kita tidak tertular dan aman orang lain tidak tertular oleh kita. Maka kita dianjurkan untuk menjaga 3M. Ya, baik yang ada anak semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ingat tentang 3M. Ya, apa 3M itu? 1, mencuci tangan, memakai sabun ya di air yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah memakai masker. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak, menjauhi kerumunan supaya kita terbebas dari COVID-19. Jadi itu, ingatnya, jaga iman, jaga imun, jaga aman. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menolongi COVID-19. Oke, anak semua, hari ini yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, kita akan membahas materi fikih di kelas 11 semester 2 ya, supaya nanti kalian memahami bab fikih yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang perawatan jenazah. Ini mungkin kemarin kita sudah memberikan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang bagaimana persiapan menjelang kematian. Nah, hari ini kita lanjutan dari materi yang kemarin adalah bagaimana kita merawat jenazah apabila ada nanti keluarga kita, teman kita, saudara kita, atau tetangga kita yang meninggal dunia, maka kita akan bisa membantu untuk perawatan jenazah ini. Adapun kompetensi dasar dalam materi bab perawatan jenazah itu yang akan dicapai adalah satu, menerapkan ketentuan penyelenggaraan perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah memahami pelaksanaan penyelenggaraan perawatan jenazah. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan penyelenggaraan perawatan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian nanti mempelajari perawatan jenazah itu, yang pertama adalah ya, nanti kalian akan menjelaskan pengertian perawatan jenazah, memahami dasar hukum perawatan jenazah, serta dapat menyebutkan urutan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjabarkan, mempraktekkan perawatan jenazah sesuai dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Itu tujuan yang akan kita capai di dalam perawatan jenazah. Oke anak-anak, itu mungkin yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini, tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya, baik yang ada di sini maupun nanti yang di rumah, ya, apakah kalian pernah tidak mengikuti atau mempraktekkan atau membantu dalam perawatan jenazah, atau sudah pernah pengalaman, ya, sudah belum? Cung yang belum pernah sama sekali, belum. Ya, oke, ya. Ada yang pengalaman mungkin pernah melihat, pernah nggak melihat atau menyaksikan? Pernah tapi sebentar. Oke, ya. Jadi semua rata-rata belum ya? Belum pernah. Oke, kalau belum pernah, ya, nanti kita akan coba untuk menayangkan sebuah video, ya, sebuah video bagaimana cara memandikan jenazah. Karena materi hari ini, pertemuan hari ini, kita akan lebih fokus membahas kaitan dengan cara memandikan jenazah, ya. Supaya apa? Supaya nanti kalian paham dan tahu bagaimana cara memandikan jenazah, baik dari segi urutannya maupun dari segi tata caranya, ya. Oke, Bapak akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Tolong kalian nanti simak, baik yang ada di ruangan, anak yang ada di rumah, silakan nanti bisa dilihat di link
yang sudah Bapak share di aplikasi, bagaimana nanti kalian bisa menyaksikan video cara memandikan jenazah. Siap ya? Oke, kalau siap kita saksikan dulu ya penayangan video bagaimana cara memandikan jenazah, dan nanti setelah penayangan video ini kalian boleh untuk menanggapi apabila apa hal yang tidak paham, apabila ada hal yang belum dimengerti, itu silakan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil mauti." Rawahu At-Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Hibban. Banyak-banyaklah kamu mengingat hal yang memutuskan kesenangan, yakni mati. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah muslim adalah: pertama, memejamkan mata, mengatupkan mulut, menyedekapkan tangan, dan meluruskan kakinya. Kedua, menutupnya dengan kain. Ketiga, memandikannya. Keempat, mengafaninya. Kelima, menyolatkannya. Dan keenam, menguburkannya. Pada peragaan ini akan ditampilkan tata cara memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, mari kita perhatikan dengan saksama lebih dahulu peragaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Saudara, memandikan jenazah dimulai dengan mengeluarkan dan membersihkan kotoran jenazah lebih dahulu. Mulailah dari anggota wudhu dan anggota kanannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi.
ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Rawahul jamaah. Mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat atau anggota wudunya. Setelah itu, mandikanlah dengan bilangan gasal 3, 5 kali atau lebih dari itu dengan air biasa, air yang diberi daun bidara atau sabun, dan pada kali yang terakhir disiram dengan air yang diberi kapur barus. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igsilna thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Rawahul Bukhari. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara, serta pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Jika perempuan, jalinlah rambut menjadi 3 pintal, lalu keringkanlah dengan handuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsilnaha witran aw thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika fadhafarna sya'raha thalathata qurunin." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih dari itu menurut pendapatmu. Lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan kecuali mahramnya. Dibenarkan suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan mensahihkannya. "Ma dharraki law mutti qabli la ghasaltuki wa sallaitu alayki wa dafantuki." Rawahun Nasa'i wa Ibnu Hibban. Apa halangannya seumpama kamu meninggal sebelumku? Akulah yang memandikanmu, menyolatkanmu, dan menguburmu. Di samping itu adalah hadis, "Lawis taqabaltu minal amri mastadbartu ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu nisaihi." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Seumpama aku dapat mengulangi perkara yang telah lampau, pastilah yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya istri-istrinya. Jika pada tubuh jenazah terdapat cacat, tutuplah. Hal ini sesuai dengan hadis, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan." Rawahul Hakim wa qala wa sahhahahu ala syarti Muslim. Barang siapa memandikan jenazah lalu merahasiakan cacat tubuhnya, Allah memberikan ampun baginya 40 kali. Berikut ini kami sampaikan tata cara memandikan jenazah selengkapnya. Pertama, siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan
air yang dicampur dengan kapur barus. Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Ketiga, keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah. Keempat, mulailah dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkan, lalu dilepaskan. Lalu tutuplah dengan kain. Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Nah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Lalu, bagaimana tata cara mengafani jenazah? Silakan mencermati uraian dan peragaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua yang ada di ruangan maupun ada yang di rumah. Kalau ketanggapan kalian sudah selesai, silakan nanti di-share di link yang sudah ada. Ya. Selanjutnya, Bapak ingin mencoba untuk memberikan ulasan dan penjelasan dari penayangan video tadi. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan,
Itu silahkan untuk dipertanyakan ya. Kalau misalkan tadi dalam penayangan video cara memandikan jenazah belum kalian pahami ya, silakan untuk dibuat pertanyaannya. Bapak izin bertanya, Bapak gimana apabila kita mendengar seseorang yang meninggal, kerabat kita atau siapapun, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Saudari Indah. Pertanyaannya bagaimana yang harus dilakukan ketika kita mendengar ada saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita yang meninggal dunia. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu. Jadi ketika kita mendengar ada tetangga, ada keluarga, siapapun saudara kita seagama, seiman, maka ketika ada berita meninggal dunia, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ya, paham ya? Ada lagi yang bertanya? Deti Pak, apa syarat-syarat jenazah wajib dimandikan? Oke, terima kasih Saudara Deti yang telah bertanya, pertanyaan cukup bagus ya. Tadi apa syarat-syarat jenazah dimandikan? Oke, sebelum ke sana Bapak mencoba untuk membahas dulu kaitan dengan bagaimana hukum pengurusan jenazah ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu bahwa hukum pengurusan jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang apabila terpenuhi oleh sebagian orang, maka semuanya akan gugur kewajiban tersebut. Tapi apabila tidak ada yang mengerjakan seorang pun, maka semuanya akan ikut berdosa. Nah, masuk ke pertanyaan, bagaimana, apa syarat wajib jenazah dimandikan? Jenazah itu wajib dimandikan apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut ya. Satu, yaitu seorang muslim ya. Jadi jenazah seorang muslim itu wajib dimandikan. Bagaimana dengan non muslim? Kita tidak ada kewajiban untuk memandikan jenazah apabila jenazah tersebut bukan seorang muslim. Walaupun itu tetangga kita ya, kita tidak ada kewajiban untuk memandikan. Ingat bahwa syarat yang pertama adalah dia harus seorang muslim atau muslimat. Kemudian yang kedua, syarat wajib jenazah itu dimandikan adalah ada tubuhnya walaupun sedikit ya. Ada tubuhnya walaupun sedikit. Apabila contohnya misalkan ya, ada yang meninggal dunia karena terbakar, yang tersisa adalah tangannya. Nah, maka tangannya itu wajib dimandikan. Bagaimana cara memandikannya? Tentunya memandikannya tidak seideal memandikan jenazah yang tubuhnya utuh. Cukup tangannya saja. Ya. Pak, gimana kalau misalkan diganti, dibadalkan dengan orang lain? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Misalkan, udah kamu jadi mayatnya karena yang meninggal dunia hanya ditemukan tangannya. Kamu membadalkan si mayat, nggak bisa. Tetap saja nggak bisa. Jadi cukup saja bagian tubuh yang ada. Bagaimana kalau misalkan tubuhnya tidak ada? Kalau tubuhnya tidak ada, ya jangan usah dimandikan, ya. Misalkan yang tenggelam, ya, kemudian yang hilang, itu nggak usah dimandikan karena tubuhnya tidak ada. Kemudian yang ketiga, ya, dia bukan karena mati syahid, bukan karena meninggal karena berperang di jalan Allah dalam membela agama Islam. Orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan. Kemudian yang keempat, ada air untuk membersihkan jenazah. Apabila memang tidak ada air, maka cukup si jenazah itu ditayamumkan saja. Ya, jadi nggak usah ya ribet-ribet, ya sudah tayamumkan saja. Kalau misalkan memang tidak ada air. Ya, itu ya. Jadi paham? Ada lagi yang bertanya? Bisa Pak, siapa orang yang berhak memandikan jenazah? Oke, terima kasih Nisa, pertanyaan cukup bagus. Siapa saja orang yang berhak memandikan jenazah?
ya. Karena yang memandikan jenazah itu tidak sembarangan orang. Ada kriteria tertentu, ada syarat-syarat tertentu orang yang boleh memandikan jenazah. Siapa itu? Yang pertama, yang berhak untuk memandikan jenazah adalah suaminya atau istrinya. Kalau suaminya yang meninggal, maka istrinya yang berkewajiban untuk memandikan jenazah. Kalau istrinya yang meninggal, maka suaminya yang berhak untuk memandikan jenazah. Ya. Kemudian siapa lagi? Mahramnya. Siapa mahramnya? Yaitu ayahnya, ibunya. Kalau misalkan anaknya yang meninggal, maka dia ayahnya. Kalau anaknya perempuan, maka dia ibunya yang memandikan. Ya. Kalau misalkan adiknya laki-laki, maka kakak laki-laki yang wajib memandikan. Kalau misalkan yang meninggal itu adiknya perempuan, maka kakak perempuan yang dia wajib memandikan. Ya, jadi mahramnya ayahnya, ibunya, kakaknya dan adiknya. Kemudian yang ketiga, apabila memang ini tidak bisa, ya, maka boleh memandikan jenazah itu menggunakan orang lain, tapi syaratnya harus sesama jenis. Laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki, perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Tidak boleh jenazah laki-laki dimandikan oleh perempuan, ya. Kalau oleh orang lain, kecuali oleh mahramnya atau suaminya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dapat dipercaya, ya. Orang yang dapat dipercaya, amanah, dan mengetahui tata cara serta hukum bagaimana perawatan jenazah atau memandikan jenazah sebagaimana contohkan oleh Rasulullah. Kenapa yang harus dipercaya dan amanah? Sebab di dalam memandikan jenazah itu, kalau misalkan nanti di tubuh si mayat ada cacat, ada aib, ya, maka orang yang memandikan tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Ya, jadi orang syarat yang memandikan tuh kalau bahasa gayanya jangan memiliki mulut ember, ya, mulut combreng, ya, bilang sana bilang sini, omong sana omong sini itu nggak boleh, dosa hukumnya. Apabila ada orang yang memandikan jenazah kemudian di tubuh si mayat itu terdapat cacat atau aib kemudian dia beritahukan kepada orang lain, itu berdosa. Maka syarat orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang dapat dipercaya, amanah, kemudian dia mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah dari mulai awal sampai akhir. Oke, anak semua yang ada di rumah dan ada di sini, tadi dari penayangan dan penjelasan materi tadi, ya, bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, terima kasih, ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana nanti kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika nanti ada saudara kalian, ada tetangga, bahkan ada orang tua kalian yang meninggal dunia, maka kalianlah yang harus bisa memandikan jenazah orang tersebut. Karena sebagai bentuk pengabdian kita kepada orang tua, maka itulah ya sebagai bentuk anak yang soleh. Ketika detik-detik terakhir pengabdian adalah perawatan jenazah orang tua kita. Jangan lupa nanti, ya, setelah kalian pulang ke rumah kemudian ada yang meninggal, maka kalian harus tampil untuk bisa menangani perawatan jenazah, terutama dalam memandikan jenazah. Dan nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana cara mengkafani jenazah. Oke, anak semua, karena waktu sudah selesai pembelajaran kita di pembelajaran pertama ini, ya. Bagi anak-anak yang ada di rumah dan yang ada di ruangan sini, silahkan nanti kalian Bapak tugaskan untuk membuat sebuah presentasi dari materi yang Bapak sampaikan. Silahkan nanti di-upload di link yang sudah Bapak bagikan. Ya, anak-anak yang ada di rumah, ya, dan yang ada di sini, tugas kalian adalah membuat bahan presentasi berbentuk PowerPoint dari materi yang Bapak tayangkan tadi. Silakan nanti untuk diupload di link yang sudah Bapak share kepada kalian. Itu mungkin pertemuan hari ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Ingat, anak semua yang ada di sini dan di rumah, tolong untuk menjaga 3 hal tadi: jaga iman, jaga imun, jaga aman, ya. Dan terus tetap belajar di rumah dan dimanapun, jangan putus asa,
ya, jangan pesimis, tetap harus kuat untuk pembelajaran, harus memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, pembelajaran daring dan sebagainya, tapi tetap kita harus tetap belajar dimanapun kalian berada. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pertemuan pembelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.